أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Gusti Sadewo pada kajian-kajian singkat yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Jikalau pada pembahasan sebelumnya kita sempat membahas tentang perkara takbir dan makna-makna yang tersirat di dalamnya, ya. Pada kali ini kita akan menulik sebuah hadis yang tercantum dalam kitab Mukhtarul Ahadits yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami, ya. Kitab Mukhtarul Ahadits ini adalah kitab karangan daripada Imam Sayyid Ahmad Al-Hashimi, ya. Yang mana kitab ini berisi tentang hadis-hadis pilihan yang insya Allah tidak perlu lagi diragukan kesahihannya, ya. Dan di dalamnya itu banyak sekali hadis-hadis yang mengandung makna yang sangat dalam dan sangat penting untuk kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam kita bersosialisasi bersama masyarakat, ya. Oke. Di sini kita akan mengutip satu hadis yang mana kita ambil dari bab sin. Jadi ini urutan pengumpulan hadisnya termasuk unik di dalam kitab ini. Jikalau hadis-hadis lain itu mengambil kumpulan hadisnya itu per bab, seperti bab toharoh, bab sholat, lalu ke bab-bab yang lainnya, maka jikalau kalian membaca kitab ini, ya, kitab Mukhtarul Ahadits ini, kalian akan menemukan sebuah susunan yang berbeda daripada susunan kitab-kitab yang lainnya, yaitu yang uniknya di dalam kitab Mukhtarul Ahadits ini adalah susunan kitabnya yang berdasarkan per huruf hijaiyah. Jadi dibahas setiap hadis yang berawal dari alif, ba, ta, tha, hingga sampai yang terakhir huruf hijaiyah itu ya. Bahkan ada bab tambahan, yaitu pembahasan-pembahasan khusus yang disampaikan, yang dicantumkan oleh Imam Sayyid Ahmad Al-Hashimi di sini. Oke, langsung saja gitu. Kita bahas tentang sebuah hadis yang tercantum dalam bab sin, yaitu sittatul asya tuhbitul a'mal. Ada 6 perkara yang mana dapat merontokkan amal-amal kebajikan kita, amal-amal soleh yang telah kita lakukan. Sittatul asya tuhbitul a'mal. Ada 6 perkara, ada 6 perbuatan yang dapat meruntuhkan, menggugurkan seluruh perkara kebaikan kita. Yang pertama apa? Yang pertama itu al-ishtighal bi'uyubil khalqi. Itu al-ishtighal. Al-ishtighal di sini sibuk. Bi'uyubil khalqi, dengan aib manusia, dengan aib makhluk ciptaan Allah. Yang mana di sini jikalau kita poin pertama dalam hadis ini itu kita diceritakan bahwasanya yang dapat menggugurkan amal soleh adalah suatu perkara yang mana sering dilakukan dan kita tidak menyadarinya, yaitu apa? Kita sering terlalu sibuk dengan aib saudara kita. Kita terlalu sibuk dengan aib manusia. Kita terlalu mengurusi manusia itu sendiri, ya. Bukan melurusinya gimana sih maksud di sini? Melurusinya itu maksud di sini itu dengan aib-aib mereka. Kita terlalu sibuk membicarakan aib-aib mereka sehingga kita lupa bahwasanya diri kita sendiri memiliki kekurangan. Sehingga dengan cara kita terus membicarakan aib-aib mereka, ya, kita obrolkan dari tetangga satu ke tetangga yang dua, maka apa yang terjadi? Ketika kita mulai terus semakin sering mengobrolkan aib manusia, yang akan timbul dalam hati itu apa? Rasa bahwasanya merasakan diri kita sendiri ini seolah-olah menjadi makhluk yang paling sempurna di dunia ini. Nah, itu yang paling bahaya. Lalu yang selanjutnya, poin yang kedua, wa qaswatul qalbi, yaitu hati yang keras, hati yang sudah membatu, ya. Wa qaswatul qalbi, ya. Itu jadi di sini menceritakan tentang seseorang yang merasa sombong gitu. Yang merasa angkuh. Jadi sebenarnya hadis poin 1 dan poin kedua ini saling berkesinambungan, saling bersangkut pautan. Jikalau seseorang telah mengalami poin pertama, ya, otomatis ia akan masuk ke dalam poin kedua, ya. Hatinya akan membatu, hatinya akan keras, ya. Banyak firman-firman Allah yang menyatakan bahwasanya manusia itu buta,
manusia itu tuli gitu, tidak dapat mendengar. Tapi mendengarnya dalam perkara apa? Bukan perkara yang mendengar suara itu, tapi apa? Mendengar suara-suara ilahiyah Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu banyak butanya, tidak bisa melihat, tapi dalam perkara apa? Buta dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok bisa buta? Ini sebabnya qaswatul qalbi, hatinya keras, susah menerima nasihat. Ia merasa paling benar. Ia selalu merasa bahwasanya dirinya yang terbaik. Tak ada yang lebih baik daripada dirinya. Nah, itu qaswatul qalbi ya. Jadi jikalau seseorang ya telah melewati tahapan pertama al-istighal bi'uyubil khalqi, maka secara otomatis ia akan masuk ke dalam tahap yang kedua yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu qaswatul qalbi, yaitu keras hatinya. Nah, lalu kriteria yang ketiga dalam hadis ini disebutkan apa? Hubbud dunya. Seseorang itu mencintai dunia, ya. Jikalau sebenarnya dalam perkara-perkara yang disebutkan dalam hadis ini, jikalau kita telisik lebih dalam lagi, ini lebih mirip bukan seperti perilaku atau sifat, tetapi lebih memirip ke arah ciri-ciri orang-orang yang tanpa ia sadari amalnya berguguran. Pasti akan terjadi hal-hal ini gitu. Nah, sekarang yang ketiga itu adalah hubbud dunya. Sudah jelas, jikalau orang itu udah istighol bil khalqi, sudah sibuk dengan keburukan manusia, sering menggosip dan lain-lainnya, sering menggibah, maka ia akan masuk tahapan kedua, hatinya keras, susah dikasih taunya, sombong. Setelah masuk tahapan yang kedua, dia akan, dan orang yang telah memiliki tahapan pertama dan kedua itu sudah jelas bahwasanya orang itu memiliki tahapan yang ketiga, yaitu ciri yang ketiga bahwasanya orang itu pasti hubbud dunya, mencintai dunia. Perkara dunia ini termasuk banyak ya. Hubbud dunya ini dia mencintai hartanya sehingga dia sulit untuk mengeluarkan sedekah, terlalu mencintai hartanya seolah-olah seakan-akan ia tak bisa hidup tanpa hartanya. Lalu ya, itu dalam kategori mal. Ada lagi yang kategorinya an-nisa ya, hubbud dunya itu kepada nisa, kepada perempuan. Ya. Seolah-olah perempuan itu segalanya dalam hidupnya, seolah-olah perempuan itu adalah dunianya. Oke. Nah, itu dalam perempuan. Terus yang selanjutnya apa kategori hubbud dunya di sini? Kepada tahta. Ya. Kepada tahta. Manusia ini selalu rakus dalam tiga perkara ini, terlebih terhadap tahta gitu. Nah, manusia itu selalu tak akan pernah puas terhadap tahta. Selalu mencari kedudukan-kedudukan agar terpandang oleh manusia, agar terpandang oleh orang-orang gitu. Ya, terus mereka mencari tahta. Ya, sebenarnya sudah banyak contoh-contoh yang seperti itu di dunia ini. Kita dapat melihatnya dengan mata kepala kita sendiri ya, tanpa saya perlu sebutkan siapa dan di mana gitu. Pasti semua orang yang mendengar video ini akan tahu gitu, akan menyadari ketika ia melihat lingkungan sekitarnya gitu. Lalu ada juga yang terakhir kategori hubbud dunya itu berlomba-lomba dalam keturunan, yaitu apa? Membanggakan keturunannya, membanggakan leluhurnya, itu hubbud dunya. Termasuk hubbud dunya juga itu. Nah, itu tadi kategori yang ketiga ya. Nah, lalu ketika orang itu sudah masuk ketiga kategori itu, maka secara perlahan ia akan memasuki tahapan keempat. Ya. Tahapan keempat yaitu apa? Qillatul haya, berkurangnya rasa malu di dalam dirinya. Ya. Bukan berarti malu wah dia nggak pakai baju gitu. Malu. Malu di sini lebih mengarah kepada tindak tanduk manusia itu sendiri, lebih mengarah kepada sifat perilaku manusia itu sendiri, qillatul haya. Maka dalam ia berperilaku, maka sifat malunya itu berkurang. Semakin berkurang. Semakin dia hubbud dunya, semakin berkurang rasa malunya. Semakin dia istighol bil khalqi, semakin hilang rasa malunya, semakin hilang imannya. Dikarenakan apa? Rasa malu itu adalah sebagian daripada iman. Jika hilang sudah rasa malu, maka hati-hati. Kemungkinan iman Anda yang akan hilang sebentar lagi. Oke, itu waqillatul haya.
sedikit dalam waqilatul haya wa tulul amal, ya. Wa tulul amal ini bisa banyak penafsirannya, bisa orang yang terlalu banyak bicara, yang ingin melakukan ini itu, ingin melakukan A, B, C, panjang sekali ucapannya, tetapi pendek tangannya. Ya, itu termasuk tulul amal gitu. Nah, yang terakhir, ya, yang ketujuh, jikalau sudah komplit semua dari 1 sampai 6, yang ketujuh, yang keenam ini, jikalau sudah komplit dari 1 sampai 5, maka otomatis orang ini nih akan menjadi orang yang kategori yang keenam. Orang yang akan menjadi kategori terakhir, pasti itu. Dan ini sangat jelas, dari urutan 1 sampai ke 5, itu sangat berkesinambungan, berkaitan satu dengan satu yang lainnya. Maka apa yang akan terjadi jikalau sudah terpenuhi dari syarat ke-1 sampai syarat ke-5? Maka apa yang terjadi? Maka orang itu akan menjadi apa? Wa zalimun la yantahi. Akan menjadi seseorang yang zolimnya tidak akan berakhir. Yang melakukan perkara-perkara kezoliman itu akan berakhir. Maksudnya dia biasa aja ketika dia melakukan perkara yang zolim, perkara yang munkar, yang perkara-perkara keburukan, dia menganggap itu hal yang sepele, yang biasa aja. Bahkan mungkin orang itu menjadikan kezoliman itu sebagai candaan sehari-hari. Itu yang harus diperhatikan, ya. Nah, oleh karena itu hati-hati, jangan sampai poin yang pertama dan yang terakhir, ya, itu ada di dalam diri kita semua. Dikarenakan apa? Jikalau kita menulik kembali, ya, dalam hadis ini, kerangka hadis ini, oke? Saya akan bacakan hadisnya secara lengkap, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sittatul asya tuhbitul a'mala al-ishtighalu bi'uyubil khalqi wa qaswatul qalbi wa hubbud dunya wa qillatul haya wa tulal amal. Yang terakhir, wa zalimun la yantahi. Jadi ini memang sebenarnya hadis yang sangat masuk akal gitu, sangat berkesinambungan dari poin 1 sampai poin ke selanjutnya dan seterusnya. Itu sangat berkesinambungan, ya. Dan seolah-olah poin pertama itu menjadi gerbang hancurnya diri manusia, yaitu apa? Istighal bil khalqi. Makanya hati-hati, ya, bagi orang-orang yang suka menggosip, bagi mereka-mereka yang suka berkumpul, menghibah, membicarakan keburukan orang itu siapapun, ya. Ya, siapapun itu. Hati-hati ketika kita kumpul, baik kumpul dalam rangka apapun. Ketika kita membicarakan seseorang, hati-hati. Mungkin tanpa kita sadari, kita sedang membicarakan keburukan orang, ya. Kita sedang membicarakan kesalahan orang tanpa kita sadari gitu. Makanya oleh sebab itu kita harus senantiasa berhati-hati. Jikalau itu sudah terjadi, maka segeralah berwas-was diri, beristighfar. Kenapa? Dikarenakan itu ada sebuah pertanda bahwasanya gerbang iman Anda sudah mulai terbuka. Iman Anda sudah mulai melemah ketika sudah terbuka poin pertama, yaitu al-ishtighal bi'uyubil khalqi. Oke. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami, yang mana Imam Ad-Dailami ini, hadis ini berasal dari sahabat Nabi Adi bin Hatim, ya. Semoga bermanfaat. Mungkin pada video kali ini kita akan membahas ini dulu, ya, tentang perkara-perkara yang dapat meruntuhkan amal. Untuk selanjutnya, insya Allah kita akan membahas perkara-perkara ringan, perbincangan ringan. Semoga setiap video ini akan menjadi perbincangan ringan antara kaum milenial. Kita saling sharing ilmu, berbagi manfaat. Jika ada yang lebih mengetahui daripada saya, tolong beritahu, tolong luruskan saya gitu. Jika saya salah, luruskan, ya. Karena tugas kita sebagai manusia adalah terus saling mengingatkan dan terus saling mengingatkan, ya. Ingat, saya masih ingat perkataan daripada Ustadz Adi Hidayat, surga itu terlalu luas untuk sendiri, ya. Surga itu luas banget, ya. Makanya oleh karena itu, karena surga terlalu luas, kalau kita sendirian pasti kesepian. Oleh karena itu, ajak teman-teman kita, ajak saudara-saudara kita, ajak kerabat-kerabat kita, ajak seluruh masyarakat yang ada di dunia ini untuk memeluk surga, untuk mengambil tiket surga. Oke? Terima kasih. Wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa
subscribe, and like video ini agar terus berkembang channel dakwah ini. Terima kasih.